Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi usaha dan energi untuk kelas 10 SMA. Nah, karena materi ini sudah dipelajari pada tingkatan sebelumnya atau di SMP, maka akan saya jelaskan secara singkat saja rumusan-rumusan yang ada pada materi usaha dan energi. Usaha tentu disimbolkan dengan W besar dan dirumuskan F.S. Nah, di sini ada dot atau perkalian titik. Artinya di sini yang F yang dikalikan dengan S, gaya yang dikalikan dengan jarak itu adalah gaya yang searah dengan jaraknya. Jadi kalau gayanya belum searah dengan jaraknya, maka harus diuraikan terlebih dahulu supaya gayanya itu menjadi searah dengan perpindahannya tadi. Sebagai contoh, misalnya ini ada benda kemudian ditarik dengan gaya F, kemudian dia berpindah sejauh S. Nah, maka untuk mencari usahanya berarti tinggal dikali besarnya F ini berapa, kemudian dikali dengan S. Nah, berbeda cerita jika F-nya membentuk sudut. F-nya membentuk sudut theta terhadap horizontal ya. Nah, tadi perkalian titik tadi adalah yang dikalikan dengan S ini adalah yang searah. Berarti kalau S-nya ke kanan, gayanya ini harus ke kanan. Padahal gayanya ini masih miring. Maka ini harus kita uraikan. Ini kita tarik ke bawah. Nah, berarti yang diperoleh yang ini. Nah, antara ini dan ini yang akan kita kalikan dengan S adalah yang bawah ini, karena dia yang searah dengan S. Nah, dengan aturan atau dengan materi sin konstan, maka yang bawah ini, karena ini dekat, yang ini miring, atau ini samping, ini miring, yang ini depan, maka yang panah yang arahnya ke kanan ini dicari nilainya dengan F cos theta. Nah, untuk kasus seperti ini, maka rumus W itu berubah menjadi W sama dengan F cos theta kali S. Nah, ingat ya, jadi di sini definisinya adalah F yang dikalikan dengan S itu adalah F yang searah dengan S. Nah, bagaimana kalau misalnya sudutnya ini saya pindah di atas? Apakah rumusan ini tetap menjadi F cos theta kali S atau dia berubah? Otomatis rumus ini akan berubah jika sudut yang diketahui itu yang di sebelah sini. Jadi kalau sudut yang diketahui di sebelah sini, maka yang ini bukan lagi F cos theta tapi jadi F sin theta. Jadi kalau ini kita pindah ke sini, dia kan posisinya jadi depan ya, depan per miring itu sin, maka ini diperoleh di sini F sin theta. Jadi kalau sudutnya di sini, maka rumusnya berubah jadi F sin theta kali S. Tetapi sudut ditaruh di sebelah sini itu jarang. Ini tadi hanya saya ingin menjelaskan konsep bahwa usaha itu diperoleh dari F dot S, yang artinya adalah antara F dan S ini harus searah atau sejajar. Nah, bagaimana jika kasus yang ketiga, misalnya ada balok, terus kemudian ada gaya ke arah kanan, kemudian di sini ada gaya gesek. Perpindahannya
ke arah kanan S. Nah, untuk kasus seperti ini berarti rumus W berubah menjadi tidak lagi F kali S tetapi sigma F ya, atau total F. Sigma F di sini berarti karena geraknya ke kanan, berarti yang ke kanan itu positif dikurangi gaya yang ke kiri, yaitu gaya gesek, baru dikalikan S. Jadi rumusan yang pertama yang kita peroleh itu ada W sama dengan Fs, F dot S, kemudian ada W sama dengan F cos theta kali S. Nah, usaha selain bisa diperoleh dari F dot S ini, usaha juga bisa diperoleh dari perubahan energi. Maka W ini bisa kita peroleh dari perubahan energi kinetis, atau W bisa kita peroleh juga dari perubahan energi potensial. Nah, energi kinetis seperti yang sudah dipelajari di tahapan sebelumnya, itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat, untuk energi potensial M kali G kali H. Nah, kalau rumus yang awal ini kita gabungkan dengan yang ketiga ini, maka hasilnya menjadi W nya kan Fs ya, berarti Fs sama dengan delta EK. Fs sama dengan delta EK. Delta EK kalau misalnya mau dijabarkan, delta EK itu setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, bagaimana kalau yang digabungkan antara Fs dan EP, yang delta EP ini? Maka ini gabungannya menjadi Fs sama dengan delta EP. Ini kalau kita EP nya kita jabarkan menjadi Mg H2 min H1. Di sebagian buku ada yang dituliskan H1 min H2, itu tergantung konteks soalnya ya. Nanti kalau misalnya ketemunya negatif, oh berarti usahanya itu negatif atau dikenai usaha. Kalau positif berarti melakukan usaha. Nah, selain ini tadi, jadi ada WFS, W delta EK, delta EP. Rumus tambahan yang akan masuk di materi ini adalah hukum kekekalan energi. Jadi agak terbelah di sini. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Nah, secara matematis rumusnya adalah energi mekanis di A sama dengan energi mekanis di B. Energi mekanis itu terdiri dari EK plus EP. Nah, ini di sini ada EK di A, EP di A sama dengan EK di B plus EP di B. Kemudian rumus yang lain yang masih berkaitan dengan energi itu adalah energi potensial pegas. Jadi selain energi potensial yang diperoleh dari MGH, ada energi potensial yang lain yang rumusnya, energi potensial pegas yang rumusnya adalah setengah Kx kuadrat, dimana K nya adalah konstanta pegas, X nya adalah pertambahan panjang pegas. Nah, karena F gaya pemulih pada pegas ini dirumuskan sebagai K kali X, maka kalau ini kita substitusikan ke sini, Kx kuadrat kan Kxx ya, K kali X kali X, maka rumus EP ini bisa berubah menjadi setengah Fx. Kemudian satu lagi yang masih berkaitan dengan usaha ataupun energi, yaitu P. P itu diperoleh dari usaha per satuan waktu atau usaha yang dilakukan tiap 1 sekon. Jadi P
ini daya diperoleh dari usaha per waktu. Nah, saya kira cukup untuk rumusan. Jadi rumusan di usaha dan energi itu hanya sedikit ya. Jadi Fs, F cos theta S, W delta EK, W delta EP, kemudian ada EMA sama dengan EMB, EPP, dan P sama dengan W per T. Selanjutnya saya akan beri contoh soal yang berkaitan dengan rumusan yang awal tadi. W sama dengan Fs dan W sama dengan F cos theta S. Untuk rumusan yang di bawahnya akan saya bahas di video yang akan datang. Contoh soal yang pertama, sebuah benda beratnya 10 Newton berada pada bidang datar. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda tadi berpindah sejauh 50 cm. Maka usaha yang dilakukan adalah, ini soal yang paling mendasar ya, ini cukup mudah. Dikatnya ada W 10 Newton, kemudian ada F 20 Newton, terus kemudian ada S 50 cm. Ini kita ubah ke meter jadi 0,5 meter. Nah, soal ini kalau misalnya tadi kita gambarkan, berarti ada benda di atas bidang datar, F nya juga mendatar. Ini W, ini S nya. Nah, berarti sesuai dengan rumusan yang awal, yaitu W sama dengan F dot S. Yang ditanyakan ini W ya. Yang ini tadi W berat, yang ditanyakan adalah W usaha. Maka ini cukup mudah, jadi tinggal W sama dengan F dot S. Nah, F-nya berarti 20, S-nya 0,5. Ketemunya berarti 10 Joule. Kemudian soal yang kedua adalah seorang anak menarik mobil mainan dengan seutas tali dengan gaya tarik 30 Newton, berpindah sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan anak itu, yang ditanyakan berapa usaha yang dilakukan anak itu jika tali membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Yang kedua ini, kalau kita gambarkan dikatnya, ini ada mobil mainan misalnya, ini sudutnya adalah 37, ini F. Berpindah sejauh 5 meter, S nya 5 meter, F nya tadi 30 Newton. Nah, jadi ini sesuai dengan rumus yang kedua, karena 37 nya terhadap arah mendatar, berarti yang di bawah sini ya, bukan yang di sebelah sini. Kalau 37 nya terhadap arah vertikal, berarti sudutnya ada di sini, maka rumusnya tidak pakai cos. Tapi kalau ini rumusnya pakai yang tadi, berarti W sama dengan F cos theta kali S. Berarti F nya 30 cos 37 kali 5. 30 cos 37 itu 0,8, yang ini 5. 3 kali 8 berarti 24 kali 5 berarti 120 Joule. Soal yang ketiga yang agak berbeda dengan contoh yang tadi. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasinya 10,
dan benda bergeser sejauh 3 meter ke arah bawah, maka usaha yang dilakukan gaya sebesar titik-titik. Jadi yang ini kita gambar. Gambar kurang lebih seperti ini. Ada benda di atas bidang miring, sudutnya 30 derajat, bergeser sejauh 3 meter ke arah bawah. Berarti dari sini ke sini ya, kita anggap dari sini sampai sini. Ini sejauh 3 meter. Nah, karena benda di bidang miring, berarti kita gambar dulu W-nya, beratnya lurus ke bawah ya, ke arah bumi. Kemudian ini kita uraikan ke sini, tarik ke sini, dan ditarik ke arah sini. Nah, karena sudut di bidang miring ini sama dengan sudut yang ada di bagian sini, maka panah yang ke arah sini ini namanya diperoleh dari W sin theta atau W sin, karena tadi 30 berarti W sin 30. Yang di sini W cos 30. Ini kalau kita kompleti gambarnya, di sini ada gaya normal. Nah, karena di soalnya tidak dijelaskan adanya gaya gesek, berarti ini kita anggap licin. Nah, yang ditanyakan tadi W-nya ya. W bukan W berat tapi W usaha. Nah, W tadi kan diperoleh dari gaya yang searah dengan atau yang sejajar dengan arah perpindahan dikalikan dengan perpindahannya. Maka karena pergerakannya itu ke arah kanan miring, yang ini ya, 3 meter ini, maka gaya yang dihitung atau di sini yang sebagai gaya adalah si W sin 30 ini. Jadi W sama dengan W sin 30 dikalikan dengan S. Maka tadi beratnya 20 kilo ya, diketahui masanya tadi 20 kilo. Kemudian gravitasinya kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. W itu diperoleh dari M kali G, massa kali G sin 30 kali S. Masukkan angkanya 20, 10, sin 30 setengah, perpindahannya sejauh 3. Jadi ini sama ini 10, 100, 300. Nah, jadi dari soal yang ketiga ini memperjelas definisi dari W sama dengan F dot S, di mana F-nya ini harus yang searah atau sejajar dengan arah S. Nah, misalnya ini tadi ada gaya geseknya, jadi misalnya karena geraknya ke bawah miring, jadi gaya geseknya di sini ya, ini FG, maka rumusnya ini berubah, tidak W sin 30 tapi W sin 30 dikurangi dengan FG kalikan dengan S gitu. Karena si FG juga dia sejajar dengan arah S, tetapi dia berlawanan arah gitu. Nah, kurang lebih untuk yang video yang pertama saya cukupkan sampai sekian. Akan saya sambung untuk membahas beberapa contoh soal yang masih berkaitan dengan usaha dan energi untuk rumus-rumus berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.